Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahayu. Berkaitan dengan tugas kuliah yang diberikan kepada saya, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya modal. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa arti definisi dari biaya modal tersebut. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Biaya modal yang terjadi jika laba ditahan digunakan untuk reinvestasi di perusahaan yang bersangkutan. Biaya tersebut sebesar tingkat keuntungan investasi atau rate of return yang diisyaratkan diterima oleh para investor. Jika laba ditahan diinvestasikan pada perusahaan lain, akan memperoleh keuntungan yang besarnya sama dengan keuntungan jika perusahaan reinvestasi sendiri laba ditahan tersebut. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan weighted average cost of capital atau disingkat menjadi WACC. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau required rate of return yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu investor dan perusahaan. Sisi investor atau of return mirip tingkat keuntungan yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Sisi perusahaan yang menggunakan dana atau modal, besarnya required rate of return merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Kemudian kita beralih pada fungsi-fungsi biaya modal. Fungsi-fungsi biaya modal ini dibagi menjadi dua. Fungsi yang pertama yaitu terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada dua perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan sebelum pajak atau before tax basis, dan yang kedua perhitungan setelah pajak atau after tax basis. Fungsi biaya modal yang kedua yaitu sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai diskon rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan juga pengeluaran investasi. Kemudian, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari biaya modal. Jenis-jenis biaya modal ini ada beberapa. Yang pertama yaitu
biaya modal individual. Yang kedua, biaya modal hutang jangka pendek. Yang ketiga, biaya modal hutang jangka panjang. Yang keempat, biaya modal saham preferensi. Yang kelima, biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau biaya modal sendiri. Yang keenam, biaya modal keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu biaya modal saham biasa. Sekian penjelasan saya mengenai materi biaya modal. Saya ucapkan terima kasih.